Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Filania Agustin yang akan memandu acara pada malam hari ini. Baik, pertama-tama saya ucapkan selamat malam dan selamat bergabung kepada yang terhormat Kak Anas Rehan selaku Ketua Pelaksana kita untuk acara hari ini. Yang terhormat Dr. Era Sianifar selaku narasumber kita untuk acara hari ini, serta yang terhormat teman-teman peserta seminar pada hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama secara online untuk menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa ini. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus sesi tanya jawab. Yang keempat, pengenalan komponi profil Ines. Dan yang kelima, yaitu penutup. Selanjutnya, saya akan membacakan peraturan dalam seminar hari ini. Yang pertama, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon selama webinar berlangsung. Yang kedua, peserta akan diberikan kesempatan bertanya secara langsung kepada narasumber dengan mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu atau melalui kolom chat Zoom dengan menggunakan format nama _instansi_pertanyaan. Panitia berhak memilih pertanyaan peserta yang akan diajukan kepada narasumber. Yang ketiga, peserta yang hadir diharapkan untuk mengisi link feedback pada akhir acara untuk mendapatkan e-sertifikat. Link feedback akan dibagikan pada akhir acara. Yang keempat, peserta men-screenshot acara seminar pada malam hari ini sebagai tanda bukti jika nantinya ada kendala dalam pengisian feedback. Yang kelima, link sertifikat akan dibagikan maksimal 7 hari setelah acara melalui grup WhatsApp. Dan juga terima kasih kepada Ines Kosmetik yang telah mensupport seminar pada hari ini serta media partner yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oke, sekarang memasuki acara yang kedua yaitu sambutan yang akan diberikan oleh Kak Anas Raihan selaku Ketua Pelaksana. Untuk Kak Anas Raihan, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, halo. Apa suara saya sudah terdengar, Kak Fia? Sudah, Kak. Oke, terima kasih, Kak Fia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman peserta seminar sekalian yang sangat saya hormati, segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat dipertemukan pada acara seminar yang diadakan oleh komunitas muda inspiratif ini. Tak lupa pula kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar kali ini dan juga kepada narasumber kita, Dr. Era. Dan seminar kali ini kita mengangkat tema yaitu menjadi pahlawan di tengah pandemi. Seminar ini tidak hanya ditujukan kepada pelajar dan juga mahasiswa, tetapi seminar ini juga ditujukan kepada seluruh kalangan masyarakat agar kita semua tahu bagaimana perjuangan dari pahlawan-pahlawan kita di masa pandemi kali ini. Saya pribadi sebagai Ketua Panitia ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara ini, terutama kepada sponsor kita yaitu Ines Kosmetik dan juga kepada seluruh panitia yang telah meluangkan waktunya untuk mensukseskan acara ini. Tak lupa pula saya mengingatkan kepada teman-teman peserta, jika nanti kalian ada pertanyaan, jangan lupa di sesi setelah pemaparan materi ada sesi tanya jawab. Manfaatkan sesi tersebut untuk bertanya agar kalian bisa paham mengenai materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Dan yang terakhir, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa komunitas muda inspiratif akan mengadakan banyak seminar. Untuk info selengkapnya, kalian bisa langsung cek IG dari Komunitas Muda Inspiratif, yaitu @komunitasmudainspiratif. Di sana akan ada banyak info-info mengenai seminar yang akan kami adakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila dalam
penyelenggaraan acara ini terdapat banyak kekurangan. Semoga seminar ini dapat mendatangkan banyak manfaat bagi kita semua. Selamat mengikuti seminar kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Anas Rehan sudah memberikan sambutan di tengah kesibukannya. Selanjutnya yaitu pengenalan komponi Ines. Saya persilahkan kepada Kak Muspita dari pihak Ines untuk menyampaikan profil komponinya. Halo, terima kasih kepada Mbak Filania Agustina ya. Dan terima kasih juga kepada Ketua Pelaksana Kak Anas Raihan dan juga pemateri Dr. Gigi Era Sianipar. Dan terima kasih juga kepada Panitia Komunitas Muda Inspiratif dengan tema Menjadi Pahlawan di Tengah Masa Pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya buat kita semua. Kenalkan, nama saya Muspita, perwakilan dari Ines Medan. Ines adalah brand lokal ya yang didirikan di Singosari, Malang, Jawa Timur, berproduksi semenjak tahun 1998 dan tentunya sudah eksis selama 23 tahun yang lalu. Produk kita sudah memiliki izin BPOM, mengantongi sertifikat MUI dan juga berlabel halal. Produk kita terdiri dari skincare ya, di mana pada masa pandemi kita tidak bisa merawat wajah ke salon, dan di sini produk kita mempunyai perawatan wajah seperti facial foam, masker dan juga scrub, dan juga ada keluaran produk terbaru yaitu Age Whitening Lotion untuk mengangkat sel-sel kulit mati dan mengurangi ukuran pori-pori baik-baik kusam. Dan selanjutnya itu dekoratif, yaitu untuk mempercantik para peserta dan para panitia yang ingin mengkoleksi produk kita seperti bedak padat, eyeshadow, blush on, dan juga lipstick. Dan selanjutnya itu ada body care yang bisa digunakan untuk pria ataupun wanita seperti hand and body lotion, body wash, dan juga body scrub. Yang ingin mengetahui lebih lanjut bisa kunjungi www.ines.co.id atau mendownload aplikasi My Ines di Play Store. Yang ingin berbelanja online, e-commerce-nya Lazada, blibli.com, Tokopedia, dan juga Shopee. Dan yang ingin berbelanja langsung bisa kunjungi outlet Ines terdekat di wilayahnya masing-masing. Di sini masih tetap ya ada promo Exploiting Lotion perbelanjaan, diskon 20% dan minimal perbelanjaan 125.000, free ongkir up to 20.000. Dan demikianlah kata sambutan dari saya dan terima kasih kepada Panitia Komunitas Muda Inspiratif. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan lagi kepada Mbak Filania Agustina. Terima kasih Mbak Vila. Terima kasih Kak Muspita. Untuk teman-teman yang tertarik pada produk Ines, bisa langsung belanja di toko terdekat atau bisa juga lewat online store. Nah, sebelum memasuki materi, izinkan saya membacakan CV singkat dari Kak Era seperti yang ada di layar. Untuk panitia, tolong bisa share screen CV dari Kak Era. Seperti yang ada di layar, narasumber kita pada malam hari ini yaitu Dr. Gigi Ega Sianipar. Kak Era ini bertempat tinggal di Kota Bekasi, yang menempuh riwayat pendidikannya di kuliah di Sumatera Utara dengan program studi kedokteran di kampus negeri UNUS, yaitu Universitas Negeri Sumut. Adapun juga pengalaman dari Kak Era ini yaitu sering mengikuti workshop di bidang kedokteran gigi dari tahun 2010 sampai dengan saat ini. Dan juga mengabdi di pedalaman Kalimantan pada tahun 2011 dan mengabdi di pedalaman Jambi pada tahun 2015. Adapun pendidikan dasar koperasi yaitu mengikuti pendidikan dasar koperasi pada tahun 2017 serta workshop bisnis yaitu aktif mengikuti workshop bisnis dengan narasumber nasional.
Selain itu juga ada pelatihan catur Porda, menjadi pelatih catur untuk atlet Porda dan berhasil meraih medali emas untuk kategori pria pada tahun 2011. Serta organisasi sosialnya, yaitu sejak kuliah aktif di organisasi sosial yang fokus kegiatannya mengadakan pengobatan gratis kepada masyarakat yang kurang mampu pada tahun 2003. Serta menjadi guru privat bidang studi matematika dan IPA pada tahun 2003. Serta mendirikan bimbel online untuk mengajar calon PNS tahun 2019 sampai 2020. Dan menjadi juara catur terbuka di FKG USU pada tahun 2019 sampai dengan 2020. Nah, Kak Era ini memiliki quotes yang sangat bagus, yaitu "Aku ada untuk kalian". Nah, tentunya teman-teman semua tidak sabarkan apa yang akan dibahas oleh Dr. Era. Nah, untuk waktu dan tempat dipersilahkan Kak Era. Halo, selamat malam semuanya, teman-teman. Tolong dikasih Malam. tanda atau videonya diaktifkan dong, teman-teman. Dengan segala kerendahan hati, saya meminta teman-teman agar mengaktifkan video. Baik, karena malu-malu ya, teman-teman. Atau sudah makan malam atau belum nih, teman-teman? Ayo, dikasih jawaban dong, teman-teman. Di kolom chat, sudah makan malam atau belum? Iya. Baik, terima kasih. Tadi perkenalan singkat tentang saya sudah sama-sama didengar ya, teman-teman. Tapi saya sebenarnya ingin kenal juga wajah teman-teman yang hadir pada malam ini. Karena kalau hanya teman-teman yang melihat wajah saya, kan tidak fair ya. Tapi itu pun nggak apa-apa. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertatap muka, walau hanya sebatas kamera. Malam ini topiknya kita mengambil judul menjadi pahlawan di tengah pandemi. Begitu banyak judul yang ingin saya keluarkan, yang ingin saya sampaikan ke panitia, tapi karena bertepatan bulan Agustus, bulannya Indonesia, tepatnya lusa nanti, kita sama-sama memperingati 17 Agustus, hari kemerdekaan kita. Jadi, oleh karena itu, sebulan yang lalu saya mengusulkan judul ini untuk disampaikan pada malam ini. Judulnya yaitu menjadi pahlawan di tengah pandemi. Menjadi pahlawan di tengah pandemi ini merupakan keharusan. Bukan karena kita sedang perang, teman-teman. Tapi musuh kita yang harus kita perangin adalah COVID salah satunya. Next. Bung Karno pada tahun 66, tepatnya pada HUT RI, ini merupakan pidato beliau yang terakhir. Beliau mengatakan bahwa jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan atau melupakan sejarah. 5 tahun sebelumnya, beliau juga menyampaikan di salah satu pidatonya di tahun 61, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan jasa para pahlawannya. Jadi teman-teman, kita coba mundur beberapa ratus tahun yang lalu, agar kita paham sejarah Indonesia, yaitu next. Kedatangan bangsa Eropa menjajah Indonesia. Pada waktu itu di tahun 1502, bangsa Portugis adalah bangsa pertama yang datang ke negara Indonesia. Waktu itu belum ada ya, ke bumi Nusantara, tepatnya ke Kepulauan Maluku. Di Kepulauan Maluku tersebut, beliau bertujuan untuk menguasai pulau-pulau atau rempah-rempah yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Di
Di tengah keasikan mereka Portugis ini di tanah Maluku, ada juga bangsa Eropa lain yang mengikuti jejaknya, yaitu bangsa Spanyol, teman-teman. Next. Tepatnya di tahun 1521, bangsa Spanyol pun tiba di Pulau Maluku. Oleh karena kepentingan perdagangan rempah-rempah tadi, akhirnya bangsa Spanyol pun bekerja sama dengan Tidore, dan Portugis pun bekerja sama dengan Ternate untuk saling bertarung. Sampai akhirnya, teman-teman, terjadi atau tercapailah perjanjian Saragossa, di mana di kesepakatan tersebut Spanyol harus pergi ke arah utara meninggalkan Maluku. Tepatnya di Filipina yang kita kenal sekarang. Next. Di tahun 1529, akhirnya Portugis menjadi penguasa tunggal di Pulau Maluku. Melihat hal tersebut, teman-teman, Belanda melalui kongsi perdagangannya atau company tidak tinggal diam. Mereka juga mengikuti jejak bangsa Spanyol dan Portugis untuk masuk ke wilayah Pulau Maluku. VOC sendiri halo? Ya, tadi ada suara ya, jadi saya kurang fokus. Teman-teman, jadi VOC ini datang dengan 3 agenda pada awalnya, yaitu Gold, Glory, and the Gospel. Yang menarik di sini adalah gold, yaitu untuk mencapai memenuhi kekayaan mereka. Kekayaan alam Indonesia dikuras habis. Pertama, VOC ini datang ke Pulau Maluku untuk mengusir Portugis dan menguasai penuh wilayah Nusantara, teman-teman. Mereka di sana terkenal dengan taktiknya, taktik adu domba atau divide et impera. VOC sendiri di dalam perjalanannya, yaitu tepatnya di tahun 1799, akhirnya bubar atau 200 tahun kemudian, 2 abad kemudian sejak datang ke Pulau Maluku, beliau akhirnya bubar. Ada 2 faktor penyebab bubarnya VOC ini, yaitu 1, karena negeri Belanda sudah dijajah oleh Napoleon atau Prancis, Napoleon Bonaparte. Dan faktor internal yaitu adanya korupsi yang merajalela. Sehingga VOC pun bubar dan kekuasaan penjajah asing yang menggantikan VOC adalah Belanda, di mana Belanda tersebut merupakan bonekanya Prancis. Dengan kata lain, negara kita juga atau Nusantara ini pernah dijajah Prancis, teman-teman. Next. Next slide. Ya. Belanda sendiri atau Prancis mengutus jenderal yang terkenal, kejam, tangan besi, yaitu Daendels. Daendels ini bisa disebut kalau zaman sekarang bapak pembangunan, karena dalam 1 tahun, teman-teman, dia berhasil membuat jalan 1000 km dari Anyar sampai Penarukan. Pengganti beliau, Jenderal Daendels, yaitu Jenderal Johnson. Di bawah kekuasaan Jenderal Johnson, Inggris datang menyerang Belanda, tepatnya Jenderal Johnson, untuk menguasai Pulau Jawa. Jenderal Raffles adalah jenderal yang diutus negara Inggris pada waktu itu. Akhirnya Inggris pun kalah, dan di balik kekalahan tersebut terciptalah perjanjian Tuntang di Salatiga, Jawa Tengah. Ini materi ini jarang ya
diungkapkan secara ringkas dan gamblang. Jadi teman-teman, saya harap mulailah mengetahui sejarah bangsa Indonesia agar lebih cinta lagi kepada negara kita. Selanjutnya di periode Raffles ini ada yang menarik teman-teman, yaitu buku pertama tentang sejarah History of Java. Sangat gamblang mengungkap bagaimana kehidupan masyarakat Jawa pada waktu kolonial. Walaupun demikian teman-teman, akhirnya Inggris pun harus hengkang dari bumi Nusantara disebabkan kekaisaran atau kekuasaan Prancis pada waktu itu yang menguasai Belanda sudah turun atau sudah kalah Napoleon Bonaparte, dan Inggris pun berusaha, maksud saya Belanda pun berusaha untuk kembali menguasai Nusantara. Akhirnya terjadilah perjanjian antara Inggris dan Belanda selanjutnya, yaitu Traktat London, di mana Belanda menguasai kembali bumi Nusantara ini. Di tahun 1800-an, Belanda tersebut sudah banyak menghadapi pertempuran-pertempuran yang dilakukan oleh tokoh-tokoh daerah, sebut saja Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat atau Teuku Umar. Yang paling menarik di sini teman-teman yaitu pertarungan antara Belanda dengan Tuanku Imam Bonjol, Perang Paderi. Ketika itu terjadi, meletus lagi 4 tahun kemudian, tahun 1825, di Pulau Jawa, pertempuran atau Perang Jawa yang dikomandoi oleh Pangeran Goa Selarong atau Pangeran Diponegoro. Melihat hal tersebut, Belanda kewalahan karena taktiknya Perang Diponegoro sangat hebat, yaitu hit and run lah. Sekarang ini hit and run atau waktu itu taktik dedemit, seperti hantu. Akhirnya Belanda harus menarik pasukannya dan melakukan gencatan senjata di Sumatera Barat, dan pasukannya disuruh bertempur di Pulau Jawa untuk memerangi Pangeran Diponegoro. Saya singkat saja membahas Pangeran Diponegoro karena nanti panjang cerita Pangeran Diponegoro. Sehingga selama 5 tahun pertempuran 1825 sampai 1830, Belanda menghabiskan modal atau belanja sekitar 2 triliun jika dikonversikan ke rupiah. Melihat itu teman-teman, Belanda mengutus jenderalnya yang terkenal dengan tangan besi juga, yaitu Van der Bots. Jenderal Bots ini terkenal dengan tanam paksa. Tanam paksa yang dilakukan Belanda yaitu untuk mengisi kekosongan kas mereka. Akhirnya, oleh karena kekuasaan Belanda yang sangat tidak manusiawi dan penuh keadilan, akhirnya benih-benih nasionalisme pun semakin menggelora. Yaitu melihat perjuangan Pangeran Diponegoro yang sudah menyatukan hampir seluruh masyarakat Jawa turut bertempur melawan penjajah Belanda. Dan di tahun 1900-an, akhirnya terjadilah peristiwa paling penting di Indonesia, yang waktu itu belum Indonesia, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda, di mana ini peristiwa yang berhasil mempersatukan berbagai organisasi pemuda di tanah air. Yang menarik di sini teman-teman adalah sosok yang bernama Si Kong Liong, yaitu dari etnis Tionghoa. Jadi pada tahun 28 pun etnis Tionghoa sudah turut berperan ya teman-teman. Jadi ya silakan sholat. Jadi teman-teman kita harus biasakan jiwa nasionalismenya tinggi. Jangan ada perkataan yang menyakitin hati yang berunsur sara. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda,
ada hal yang menarik terjadi secara global, yaitu teman-teman, terjadinya Perang Dunia Kedua di mana Jerman menyerang Polandia. Itulah bibit terjadinya Perang Dunia Kedua itu. Sampai akhirnya pada tahun 41, kalau teman-teman hobi menonton film, ada yang berjudul Pearl Harbor. Desember 41, Jepang mengumumkan perang melawan Amerika. Jepang sengaja membangunkan raksasa tidur istilahnya, dan dengan mengebom pangkalan militer di Pearl Harbor atau di Hawaii. Teman-teman melihat itu, Amerika menderita kekalahan yang sangat besar, yaitu seluruh kapal perang yang ada di situ hancur total dan kehilangan nyawa 2.000 lebih prajurit. Amerika pun panas, teman-teman. Sehingga pada beberapa bulan kemudian, tepatnya di bulan April tahun 42, Jepang pun melakukan serangan yang terkenal, ada juga filmnya, Dolittle. Walau serangan itu belum mampu mengalahkan Jepang di perairan Lautan Pasifik. Kita mundur bulan Januari tahun 42, Jepang sudah masuk ke Indonesia melalui Tarakan, tepatnya di bulan 1 tahun 42. Jepang pun mengusir Belanda agar Jepang bisa menguasai Indonesia secara keseluruhan, dan taktik Jepang ini sangat luar biasa, teman-teman. Dia bukan cuma menguasai, tapi ingin merayu Indonesia agar turut berperang di Perang Dunia Kedua, membantu Jepang. Singkat cerita, Amerika tadi pun di bulan setelah kurang mampu menggagalkan Jepang, mengalahkan Jepang di bulan 4, di bulan 6 tahun 42, ada juga filmnya, Jepang melakukan serangan Midway. Midway ini akhirnya mampu mengalahkan armada tempur Pasifik Jepang sampai babak belur. Hampir 4 kapal perang, kapal induk Jepang hancur di perairan itu. Akhirnya Jepang pun mulai was-was dan mulai berpikir keras agar rakyat Indonesia, khususnya pemuda, ikut membantunya dengan cara membentuk BPUPKI. Tapi sebelum ke situ, teman-teman harus tahu bagaimana kekejaman bangsa Jepang. Jadi kalau ada yang mengatakan kemerdekaan Indonesia adalah hadiah dari Jepang, itu nonsens, ya. Yang ada, kita merdeka karena sudah waktunya lah merdeka, seizin Tuhan. Jadi kekejaman Jepang ini, yaitu yang terkenal Jugun Yanfu dan Romusa, yang diperkirakan selama pendudukan Jepang di Indonesia 3,5 tahun, menghilangkan nyawa 4 juta jiwa. Mari kita sama-sama membayangkan hal tersebut, teman-teman. Itu sangat luar biasa. Next. Akhirnya setelah BPUPKI diizinkan oleh Jepang untuk dibentuk, terkumpullah lebih kurang 63 anggota BPUPKI. Di sini ada yang unik, ya, Tionghoa. Suku Tionghoa ini ada 4 orang, ya, di anggota BPUPKI. Lalu setelah nantinya berubah menjadi PPKI, Tionghoa juga tetap ada. Artinya apa, teman-teman? Kita harus selalu menjunjung tinggi nilai paham-paham nasionalisme kita. Ingat sila ketiga Persatuan Indonesia, teman-teman. Ada yang menarik di BPUPKI ini, yaitu mereka bersidang 2 kali, dan setelah itu di sidang pertama, tepatnya di tanggal 1 Juni, akhirnya lahirlah yang bernama Pancasila. BPUPKI, akhirnya membentuk yang namanya kelompok kecil atau Panitia 9. Panitia 9 ini beranggotakan 9 orang, ada di slide. Teman-teman bisa lihat karyanya yang fenomenal Panitia 9 adalah Piagam Jakarta. Piagam Jakarta berisi 7 kata yang sangat kontroversi pada waktu itu. Akhirnya setelah disahkan
oleh Panitia 9, kita harus ingat pada tanggal 22 Juni 1945, disahkannya Piagam Jakarta. Tidak sampai 30 hari kemudian, tepatnya tanggal 11 Juli, seorang wakil dari kalangan non-Muslim melakukan protes atas adanya 7 kata tersebut. Nanti teman-teman kalau pengen tahu 7 katanya, bisa di-searching ya di Google, biar ada kerjaan sedikit. Jadi, akhirnya Bung Hatta dan teman-teman Bung Karno belum menggubris sampai terjadi di peristiwa global, yaitu pada tanggal atau pada bulan Mei tahun 1945, Jerman menyerah kepada Sekutu. Menyerahnya Jerman ini, teman-teman, sangat memukul Jepang, di mana Jepang pun dengan posisinya yang sudah terjepit, terpaksa lebih merayu Indonesia agar turut berperang. Teman-teman, Amerika pun tidak tinggal diam. Ada juga judul filmnya nanti, peristiwa Little Boy, pada tanggal 6 Agustus 1945, dijatuhkanlah Little Boy di kota Hiroshima. Itu ada filmnya, dan di tanggal 9 Agustus tahun 45, dijatuhkan lagi Big Man di kota Nagasaki. Teman-teman, yang mau saya sampaikan di sini, Jepang pun pada situasi itu sudah hancur. Dan efeknya ke Indonesia adalah dipercepatnya kemerdekaan Indonesia, yaitu mereka mengizinkan BPUPKI berubah menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang ada 3 anggotanya dari 21 anggota PPKI, 3 orang adalah etnis Tionghoa. Teman-teman, luar biasa melihat pertarungan Jepang di dunia internasional melawan Amerika. Sampai akhirnya pada tanggal 15 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Di sini hal menarik ya teman-teman, ketika Jepang menyerah, para pemuda Indonesia yang di Batavia atau di Jakarta mendengar hal tersebut. Dan seharusnya besok tanggal 16 Agustus, para pemuda menginginkan Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung Karno tidak mau, dan terjadilah tanggal 17 Agustus Indonesia merdeka. Peristiwa Rengas Dengklok, mungkin teman-teman bisa membaca buku kembali. Next. Tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia akhirnya diproklamirkan oleh Bung Karno. Teman-teman, sebagai bangsa yang baru lahir, banyak cobaan atau tantangan yang harus dihadapin oleh bangsa Indonesia. Sebulan kemudian, bangsa Inggris datang ke Jakarta dengan alasan untuk menangkapin prajurit Jepang yang tersisa dan membebaskan tawanan Jepang. Tapi apa yang terjadi? Inggris membonceng, teman-teman, membonceng Belanda. Melihat itu, para pemuda dan pejuang sudah curiga. Sampai akhirnya di bulan Oktober terjadi peristiwa di Hotel Yamato. Di Hotel Yamato di Surabaya, atau Hotel Oranye. Dan semakin memperburuk lagi kejadian itu, hingga akhirnya di bulan Oktober tahun 45, teman-teman, Jenderal Malabi tewas, jenderalnya Inggris. Padahal Inggris adalah pemenang Perang Dunia Kedua, sekaligus belum pernah ada kehilangan perwiranya di perang tersebut, tapi di Indonesia, tepatnya di kota Surabaya, jenderal tersebut mengembuskan napas terakhir. Apakah Inggris tinggal diam? Coba teman-teman, dicoba, diklik, tinggal diamkah?
Ayo, saya ingin lihat ini. Kak Fernanda Beta, Kak Dito, ayo. Apakah Inggris diam saja setelah jenderalnya tewas? Iya, benar. Mereka tidak tinggal diam. Sampai akhirnya Bung Tomo pun mendekatin Kiai Haji Wahid Hasyim agar mengeluarkan resolusi jihad. Sebelumnya, tadi saya sudah menyampaikan tentang Piagam Jakarta. Tepatnya pagi hari tanggal 18 Agustus, Bung Hatta mengadakan rapat darurat sebelum sidang PPKI yang kedua, mengundang 3 ulama atau kiai kita, yaitu Teuku Hasan, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Ki Bagus Hadikusumo, yang waktu itu adalah ketua Muhammadiyah. Wahid Hasyim adalah ketuanya NU. Teman-teman, dengan berhati terbuka dan mengutamakan persatuan Indonesia, tokoh-tokoh 3 ulama tadi pun sepakat untuk menghapus 7 kata yang ada di Piagam Jakarta, hingga akhirnya Pancasila seperti yang kita ketahui sekarang bunyinya. Kiai Haji Wahid Hasyim ini mempunyai cucu yang menjadi presiden kita kelaknya, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Teman-teman, selanjutnya resolusi jihad yang diungkapkan atau yang dimintakan oleh Bung Tomo disetujui oleh Wahid Hasyim, Kiai, sampai akhirnya pada tanggal, kalau tidak salah ingat ya teman-teman, tanggal 9 November, Inggris menjatuhkan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerah dan mengangkat bendera putih. Bayangkan teman-teman, di tanah sendiri kita disuruh menyerah. Kira-kira jika ada di sini, apakah yang hidup di zaman lalu kita bayangkan ya, agar dapat merasakan, apakah kita tinggal diam? Disuruh menyerah. Resolusi jihad keluar pada waktu itu. Hingga Bung Tomo pun melakukan siaran yang terkenal ya. Ungkapannya itu sangat terkenal, cuman mungkin tidak bisa ya diputar di sini. Itu sangat membakar semangat para pemuda dan pejuang, khususnya yang beragama Islam. Karena resolusi jihad itu merupakan perang suci. Salah satu isinya yaitu dalam radius 94 km yang beragama Islam wajib ya bertempur mengusir penjajah. Dengan sesumbarnya pada tanggal 10 November, Inggris sebagai pemenang Perang Dunia Kedua mengatakan 3 hari Surabaya bisa jatuh, teman-teman. Padahal apa? 21 hari, teman-teman. Surabaya baru bisa dikuasai. Selanjutnya, perjuangan mempertahankan kemerdekaan tetap juga diusik. Yaitu ketika Belanda tidak puas juga, mereka masuk melakukan agresi militer pertama dan agresi militer kedua. Teman-teman, yang saya maksudkan di sini adalah mempertahankan kemerdekaan sangatlah sulit. Kesulitan mempertahankan kemerdekaan itu harus kita hargain dan kita hormatin. Kita lihat di makam pahlawan, sudah banyak kuburan makam pahlawan, para pahlawan kita yang mempertaruhkan jiwa raganya untuk kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, teman-teman, banyak terjadi perjanjian-perjanjian akibat agresi militer tersebut. Antara lain, ada perjanjian Linggarjati, perjanjian Romroyen, perjanjian Renville, dan perjanjian atau konferensi meja bundar. Liciknya Belanda ini, teman-teman, yang mewakili Belanda di perjanjian tersebut adalah orang Indonesia
yang merasa dirinya sebagai orang Belanda. Yang sangat terkenal namanya yaitu Abdul Qadir. Ini sering keluar teman-teman di tes CPNS ya. Juga nama 3 kiai tadi juga sering keluar. Teman-teman, ada film yang sangat membekas bagi saya. Tapi masih 2 film yang saya tonton teman-teman. Karena 1 film lagi belum keluar. Yaitu pertama filmnya Sang Pencerah yang menceritakan tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selanjutnya film kedua Sang Kiai yang menceritakan Kiai Haji Wahid Hasyim. Dan yang ketiga adalah film Jejak Langkah 2 Ulama. Di film tersebut, salah satunya film Sang Pencerah, yaitu ada yang bilang bagus banget ya, syukur ya, masih ada generasi muda yang suka film begitu. Saya acungin jempol. Di salah satu plot alur cerita Sang Pencerah, ada yang sangat saya ingat sampai sekarang. Ketika itu, Kiai Ahmad Dahlan baru pulang dari Mekah, sampai ke tanah air, dan beliau melakukan diskusi dengan beberapa muridnya. Di sela-sela diskusi, muridnya bertanya, Pak Kiai, saya mau nanya, agama itu apa sih Pak Kiai? Kira-kira begitu ya. Nanti lengkapnya silakan nonton di YouTube juga bisa. Lalu sang Kiai Ahmad Dahlan tidak langsung menjawab, tapi mengambil biolanya. Bayangkan teman-teman, itulah pintarnya ya. Dia mengambil biolanya. Lalu dibunyikannya. Nadanya, alunan nada di alat musik tersebut sangat indah. Dan sang Kiai bertanya, bagaimana kalian dengar bunyi ini? Indah, menyejukkan, kata mereka. Pokoknya semuanya positif memuji. Lalu sang Kiai berkata, begitulah agama. Kalau dipelajarin, tentu membawa kesejukan. Lalu diberikannya biola tadi ke murid, salah satu murid, dan disuruh memainkan. Sang murid tersebut pun sempat menolak, saya tidak bisa, Kiai, saya tidak bisa, udah coba saja. Kira-kira begitu alur ceritanya, hingga sang murid pun mencobanya, dan hasilnya tahu sendiri ya teman-teman, amburadul, hancur, dan semuanya tertawa. Lalu sang Kiai tadi mengatakan bahwasanya begitulah agama. Jika tidak dipelajari dengan benar, maka membuat kegaduhan. Jadi teman-teman yang mau saya resapin di situ, saya juga seorang Kristen, begitu juga. Jika kita tidak benar-benar, apalagi saya Kristen tidak benar-benar mempelajari agama saya atau setengah-setengah, maka akan bisa membuat kegaduhan. Jadi teman-teman, itulah segelintir perjuangan mempertahankan kemerdekaan kita. Dan saya tidak mengupas pemberontakan yang terjadi, nanti terlalu panjang, bisa sampai besok pagi kita membahas itu, tapi kita next membahas kepada masa sekarang. Jadi kita lompatin ya. Di masa sekarang, kita mengenal musuh bersama, yaitu COVID-19. Di mana COVID-19 ini bisa menghambat kita untuk mewujudkan visi Indonesia di tahun 2045, yaitu maju, kuat, mandiri, adil, dan sejahtera. Visi Indonesia emas atau lebih dikenal ya teman-teman. Teman-teman yang hadir pada malam ini, kira-kira mungkinkah, tolong di kolom chat saya ingin lihat, mungkinkah COVID-19 ini cepat pergi dari bumi Ibu Pertiwi ini? Iya. Jadi teman-teman, saya sangat senang teman-teman mengatakan demikian. Bisa, jika kita sila ketiga kita ingat, kita bersatu. Iya, benar.
Mbak Puput pun benar. Luar biasa, teman-teman. Iya. Teman-teman, visi Indonesia 2045 dan adanya COVID, kita harus sadar, COVID ini banyak menyebabkan kekacauan di Indonesia. Salah satunya yaitu di bidang kesehatan dan ekonomi. Saya cuma membahas 2 bidang itu ya, teman-teman. Kesehatan dan ekonomi. Next. Lanjut. Ya. Di bidang kesehatan, yaitu kita lihat, apakah teman-teman tahu ada program pemerintah yang melindungi tenaga kesehatan? Ayo di kolom chat. Tidak tahu kan? Yang tahunya pasti insentif tenaga kesehatan. Benar teman-teman? Yang menanganin COVID. Iya, sedangkan untuk pemulihan ekonomi nasional, Presiden Jokowi mengeluarkan yang namanya program PEN, yaitu pemulihan ekonomi nasional yang menekankan agar seluruh rakyat Indonesia mendukung UMKM bertahan. Karena berdasarkan survei terakhir atau hasil terakhir yang menyumbangkan pendapatan domestik bruto Indonesia sampai 66% adalah dari sektor UMKM. Kalau kita lihat lagi, sektor pertanian juga salah satu yang mempertahankan ekonomi Indonesia pada saat pandemi ini. Next. Kita lihat. Saya sebenarnya sedih menceritakan ini, teman-teman. Yaitu hampir 2.000 tenaga kesehatan meninggal karena corona hingga di bulan 8 ini, di tanggal 3 Agustus lebih kurang. Itu terdiri dari 640 dokter, baik dokter umum dan spesialis, 540 perawat, hampir 300 bidan, 43 dokter gigi, 25 analis laboratorium, dan 15 orang apoteker, serta sisanya tenaga kesehatan lainnya. Teman-teman, marilah kita peduli kepada tenaga kesehatan. Kenapa? Jika ada masyarakat Indonesia yang sakit, tentu yang mengobatinya tenaga kesehatan. Tapi jika tenaga kesehatan yang sakit, apakah masyarakat mengobatin? Kita balik? Kan tidak, teman-teman. Makanya sayangilah tenaga kesehatan yang ada di lingkungan Anda atau di wilayah operasi puskesmas Anda, teman-teman ya. Caranya bagaimana? Itulah, tanamkan jiwa kepahlawanan di hati teman-teman semua. Minimal tadi ada di chat yang mengatakan ikutin protokol kesehatan, itu saja. Jika lingkungan kita tidak pakai masker, biar saja kita tidak pakai masker, tapi secara public speaking ya, ada apanya, cara komunikasinya yang bagus, yang penuh etika, agar beliau merasa wajib memakai masker pada saat pandemi ini. Begitu juga dengan himbauan-himbauan dari pemerintah, yaitu menjaga jarak dan rajin mencuci tangan. Itu harus selalu diterapkan, teman-teman. Agar tenaga kesehatan tidak semakin bertambah jatuh korban. Benar, menjauhi kerumunan, kata Mbak Puput. Next. Bagaimana efeknya dengan sektor ekonomi, khususnya pengusaha? Sangat luar biasa, banyak yang bangkrut, teman-teman. Teman-teman saya pribadi, banyak yang sudah kewalahan sampai mengganti bisnisnya. Termasuk teman saya dekat. Hantaman COVID, jika ditahan oleh satu orang, tentu bisa menghancurkan orang tersebut. Makanya kita perlu bersama-sama memerangi COVID ini. Next. Kita lihat.
salah satu visi Indonesia Emas di tahun 2045 adalah menjadi negara maju. Siapa di sini tahu salah satu syarat negara maju? Salah satu. Ada beberapa ya. Oke, baik. Jika pertumbuhan ekonomi di atas 5%, bagus. Saya bilang bagus ya Mas Andi, tapi masih jauh. Ekonomi berkembang, bagus. Perkembangan teknologi, bagus. Coba kita lihat grafik di slide. Kita lihat presentasi pengusaha di ASEAN. Singapura yang penduduknya sedikit, bagaimana pengusahanya? 7%. Bayangkan, dari rasio penduduknya. Malaysia 5%. Indonesia berapa? 1,6%, teman-teman. Ini, 1,6%. Ini di tahun 2015. Kita lihat perbandingan Indonesia, pengusaha Indonesia dengan negara lain. Di Amerika, 12% pengusahanya. Rasio pengusaha dibandingkan penduduk itu 12%. Sudah maju. Ya, tapi kita di sini syarat negara maju dari sektor ekonominya, yaitu dari pengusahanya. Kita lihat di slide ini yang saya tunjuk pakai kursor, dibandingkan negara maju kita cuma 1,7. Dan sekarang, kalau tidak salah, jumlah pengusaha kita cuma 3,1%. Dan itu sebelum COVID. Tidak tahu setelah COVID ini, mungkin jatuh lagi. Teman-teman mau jumlah pengusaha kita atau entrepreneur nasional habis kembali ke 2015? Tidak, karena salah satu syarat negara maju yaitu jika rasio pengusahanya sebanyak 14%, rasio dari jumlah penduduk. Atau sekitar berapa juta ya? Coba teman-teman cari 14 kali 300 juta, kita buat apanya? Perkiraan jumlah penduduk Indonesia 300 juta, 14%-nya dari 300 juta, atau sekitar 42 juta adalah pengusaha, teman-teman. Bayangkan, barulah Indonesia bisa dikatakan negara maju. Banyak faktor yang lain yang teman-teman sebutkan, pendidikan, teknologi, dan lain-lain, itu juga benar ya, teman-teman. Oleh karena itu, kira-kira untuk menghadapi atau mencapai 2045, kita harus selalu mengingat sifat kepahlawanan atau jiwa kesatria kita tertanam di dalam dada kita. Kira-kira ada 5 hal seorang pahlawan yang nasionalisme. 5 ciri-cirinya menurut saya. Apa itu, teman-teman? Saya singkat, aneka. Yang orang nasionalisme pasti aneka, yaitu orangnya akuntabel. Dia bisa dihitung, tidak ada ditutup-tutupin, bisa dibuka, diaudit. Itu. Yang kedua, never ending improvement, yaitu selalu berinovasi, tidak pernah berhenti berinovasi. Yang ketiga, etika, penuh etika, selalu beretika sesuai dengan budaya kita yang terkenal manusia berbudaya. Yang keempat, selalu menjaga komitmen mutu, teman-teman. Komitmen mutu sangat banyak ya, teman-teman. Kita harus selalu bersaing di dalam hal kualitas. Selanjutnya, yang terakhir adalah A, aneka. A, apa itu, teman-teman? Ada yang tahu A-nya? Saya ulang, seorang yang nasionalisme pasti ada jiwa kepahlawanannya di dalam dadanya. Syaratnya ada 5. Yang A terakhir, anti korupsi. Itu, teman-teman. Masalah korupsi
Saya lupa nama Perdana Menteri Cina di tahun 98 yang terkenal ya. Ungkapannya itu, quote-nya sangat terkenal, tapi saya lupa nama Perdana Menterinya. Saya minta maaf. Dia mengatakan, saya menjabat pada saat ini, saya meminta siapkan 100 peti mati di istana, dan 99 peti mati saya siapkan untuk orang-orang terdekat, dan 1 peti mati sisakan untuk saya. Itulah jiwa anti korupsi Cina. Yang sejak tahun 98, ekonominya langsung mendunia, hingga saat ini, kalau kita menyinggung teori konspirasi, katanya Cina yang buat COVID, atau Amerika, tapi saya nggak menyinggung itu. Tapi Cina bisa sejajar dengan Amerika saat ini. Luar biasa, teman-teman. Oleh karena itu, nanti tolong dicari siapa nama Perdana Menterinya ya, tahun 98, sangat terkenal itu. Jadi, selalu tanamkan aneka di dalam dada teman-teman, dan hindarin unsur-unsur SARA. Ya. Tadi kita ingat, salah satunya etnis yang membentuk atau pendiri bangsa ini adalah etnis Tionghoa. BPU PKI ada 4 orang, PPKI ada 3 orang. Ingat teman-teman, bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh. Merdeka. Demikian presentasi saya untuk malam ini. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Saya kembalikan ke panitia. Terima kasih banyak Kak Era telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Nah, 60 menit sudah berlangsung pemaparan materi, dan 30 menit selanjutnya akan dilakukan sesi tanya jawab. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat atau bisa raise hand, dan akan panitia pilih untuk bertanya secara langsung. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, yaitu yang pertama dari Andi Muhammad Fadil dari Universitas Wahid Hasim Semarang, yaitu permisi Pak, izin bertanya mengenai tentang perjuangan di masa lampau oleh pahlawan yang begitu berjasa. Sepertinya tantangan kita bersama untuk saat ini ialah permasalahan internal di dalam negeri kita, mulai dari SARA dan sebagainya. Kira-kira supaya semua aspek saling bahu-membahu tanpa membedakan ras, agama, suku, gimana ya Pak sarannya? Terima kasih. Silakan Kak Era dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi Mas Andi ya yang bertanya. Jadi ada satu yang tadi saya sudah sampaikan, masalah nasionalisme. Artinya agar kita bisa menghadapi tantangan dari internal kita, kita harus selalu senantiasa bersatu. Bung Karno pernah mengungkapkan, yaitu perjuangan di masaku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi di masa kalian, maksudnya di generasi kita, lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Mungkin pertanyaan beliau yang di Mas Andi sampaikan, termasuk juga yang dikatakan Bung Karno. Solusinya, kita harus menguatkan rasa nasionalisme kita. Nasionalisme yang bagaimanakah yang dimiliki Indonesia? Apakah sama nasionalisme kita dengan nasionalisme Amerika dan bangsa lain? Tentu tidak. Nasionalisme kita yaitu nasionalisme Pancasila. Tidak ada di negara manapun yang memiliki nasionalisme Pancasila. Apa itu? Yaitu rasa nasionalisme yang berdasarkan Pancasila. Jadi teman-teman, tadi ada unsur SARA katanya, mengenai unsur SARA, ingat Pancasila. Gagasan atau upaya-upaya mengganti ideologi Pancasila itu sudah selesai pada waktu lalu. Itu tidak cocok lagi kita bahas di zaman sekarang. Di mana Cina, kalau teman-teman tahu, itu sudah berpikir menghancurkan asteroid yang mau menyerang bumi. Sedangkan Amerika di bawah pemerintahan Biden sekarang ini sudah mempersiapkan pasukan untuk menyerang alien atau pasukan luar angkasanya. Kita mundur ke tahun 45 membahas tentang ideologi.
kan aneh teman-teman ya. Itu sudah selesai. Untuk generasi muda sekarang, saya tegaskan, itu sudah selesai. Fokuslah belajar, berbuatlah yang terbaik, jadilah pahlawan di masa pandemi ini. Itu saja. Ada pertanyaan selanjutnya atau dari moderator? Terima kasih Pak atas jawabannya, Pak. Terima kasih. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua dari Kak Anggi Rahmadani dari Poltekkes Kemenkes Makassar. Saya ingin bertanya, Kak, mengapa banyak sekali negara di dunia yang ingin menjajah Nusantara? Silakan Kak Ira dijawab. Oke, mengapa banyak negara lain yang ingin menjajah Nusantara? Baik, gini teman-teman. Perbedaan bangsa Eropa, Belanda, Inggris, Prancis, Spanyol yang datang ke Indonesia dengan bangsa Jepang itu cukup berbeda. Bangsa Eropa datang ke Indonesia itu karena Indonesia kaya akan kekayaan alamnya. Seperti di Maluku kita kenal cengkeh, teman-teman. Teman-teman tahu cengkeh? Kalau kita hisap zaman saya dulu, dihisap ya, saya kan dari kampung di Medan, itu dihisap, itu sangat melegakan tenggorokan, teman-teman. Bayangkan. Lalu, selain cengkeh, ada gaharu, pala, sirih, dan lain sebagainya. Tapi cengkeh ini di dunia kedokteran gigi, itu luar biasa, teman-teman. Dan dipakai di seluruh dunia. Yang namanya eugenol. Kalau teman-teman sakit gigi, sikat gigi kena air panas, ke praktek, itu selalu dimasukkan eugenol tadi sebagai tambalan sementara sebelum dilakukan tambalan permanen. Dan itu mujarab. Itulah luar biasanya kekayaan alam Indonesia yang bernama eugenol. Cengkeh dari cengkeh. Tapi bukan cengkeh ya, digiling-giling, nanti teman-teman praktekkan, bukan. Tapi unsurnya itu setelah dikelola sedemikian rupa, sarinya ada, yang bernama eugenol. Di dunia kecantikan, zaman sekarang, seiring dengan berkembangnya teknologi di dunia industri kecantikan, cengkeh sendiri terbukti mampu menghambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat, membuat atau menyembuhkan iritasi di kulit wajah, teman-teman. Itulah luar biasanya cengkeh. Jadi nggak ada alasan kita tidak mencintai Indonesia. Selanjutnya, sampai sekarang, tapi ini nanti saya katakan kontroversi ya, teman-teman taunya di Papua itu apa? Saya ingin tahu batas pengetahuan teman-teman. Di Papua itu ada tambang apa? Ada yang bisa jawab? Emas? Emas? Iya. Baik, itulah teman-teman. Coba dibaca lagi buku, bukan cuma emas. Ada di situ unsur, istilah saya itu unsur paling penting yang bisa digunakan untuk membuat bom nuklir. Itu teman-teman, emas bukan. Jadi teman-teman coba baca, bukan batu bara. Jadi baca lagi buku ya, saya nggak mau sampaikan di sini. Yang penting baca buku, unsur itu bisa dibuat untuk membuat bom nuklir. Jadi Indonesia ini sangat kaya, teman-teman. Dan pengalaman Belanda 350 tahun menguasai Indonesia, yaitu dengan politik divide et impera. Dan Bung Karno sudah meramalkannya. Musuh terbesar kita mengalahkan bangsa sendiri. Iya, benar. Oke, next. Kira-kira begitu ya jawaban saya ya. Pintar-pintar kok, ada tadi yang jawab yang benar di sini. Ya, pertanyaan selanjutnya. Mungkin ada feedback dari Kak Anggi. Halo Kak Anggi, apakah ada feedback? Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga dari Kak Vina Falahia dari Universitas Islam Majapahit. Saya ingin bertanya bagaimana kontribusi anak bangsa atau generasi muda untuk menghadapi kesenjangan sosial.
menghadapi kesenjangan sosial, artinya masalah ekonomi. Teman-teman, mengentaskan kemiskinan atau masalah sosial yang satu ini itu sangatlah sulit, ya. Artinya perlu upaya yang komprehensif dari seluruh sektor pemegang keputusan agar kita masyarakat bisa sama-sama maju. Solusinya salah satunya menurut saya yaitu perbanyak literasi keuangan, khususnya generasi muda ya. Maksudnya literasi keuangan itu banyak-banyak baca buku keuangan. Zaman sekarang saya pun sudah menawarkan ke panitia ya agar membahas yang namanya instrumen saham, forex, dan lain sebagainya. Itu bagaimana sih? Seharusnya generasi sekarang ini yang terkenal dengan namanya generasi Z, Gen Z, sudah paham tentang itu. Dan kalau dulu kita menabung pakai celengan, sekarang sudah tidak zamannya kita menabung di instrumen investasi yang lain seperti saham, emas, perak, dan lain sebagainya. Teman-teman, kita harus perbanyak literasi keuangan, banyak baca buku, agar Indonesia bisa mewujudkan mimpinya di 2045. Bayangkan 25, lebih kurang 24 tahun nanti yang akan datang, teman-teman yang di sini, jika sekarang berusia 20, nanti di sana mungkin sudah menjadi pemimpin, bisa sebagai bupati, camat, lurah, atau yang lain. Kira-kira pantaskah jika ada pemimpin yang tidak paham tentang keuangan? Kan lucu, teman-teman. Makanya, teman-teman sebagai generasi penerus bangsa yang cikal bakal memimpin di negara ini harus benar-benar pintar, khususnya di masalah keuangan. Yang mengangkat yang dan paling murah zaman sekarang ini yaitu menggunakan atau membuka sektor pariwisata, teman-teman. Itu sangat-sangat murah. Makanya saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pasti pariwisata Indonesia bisa bangkit. Karena itu paling murah biayanya. Walaupun itu paling terpuruk, ya, karena PPKM tidak ada yang ke wisata. Tadi kayaknya ada yang kurang ya, salah satunya, atau semua sudah saya jawab, Mbak Vila? Sudah, Kak. Oh, sudah. Oke, baik. Mungkin itu aja. Next question. Mungkin ada feedback dari Kak Vina. Kalau tidak ada feedback, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Kak Al Anugrah, yaitu mengapa kondisi ekonomi masyarakat di luar negeri seperti yang diceritakan Kak Era tadi masih baik meski di era pandemi? Dan kenapa kondisi ekonomi Indonesia semakin menurun dan tidak baik saat pandemi? Silakan Kak, dijawab pertanyaan dari Kak Al Anugrah. Kalau cerita saya tadi itu, saya tidak ada mengatakan situasi negara lain itu baik. Jadi, sekarang ini semua negara sedang menderita. Ya, menderita banget karena pandemi. Tadi itu ada grafik tahun 2015 perbandingan pengusaha di Amerika dengan Indonesia. Amerika 12% pengusahanya, Indonesia 1,7%. Dan sekarang sebelum pandemi tepatnya 3,1%. Sekarang saya tidak tahu, belum ada informasi. Mungkin di HIPMI atau Himpunan Pengusaha Muda Indonesia mungkin lebih mengetahuinya. Dan oleh karena itu, agar kita bisa menjadi negara maju, ingat, kita bantu UMKM kita. Caranya sederhana, belanjalah di warung-warung, ya, agar mereka tidak tutup, bangkrut, terjadi perputaran ekonomi di sana. Atau di produk-produk asli Indonesia, kita mengutamakan itu. Yang membawa dan mengharumkan Indonesia, kita dukung, teman-teman. Next question maksudnya.
Terima kasih Kak atas jawabannya. Semoga terjawab ya Kak pertanyaannya tadi. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Dito Dwi Dharma dari UINSAP. Permisi izin bertanya, menurut Bapak bagaimana cara anak muda menanggapi banyaknya ajakan untuk melupakan perjuangan para pahlawan dan mengubah ideologi bangsa, terutama dengan menggunakan isu agama? Ini pertanyaannya sangat-sangat sensitif dan saya nggak menyangka keluar di malam ini ya. Kenapa? Jawabannya jangan tanya saya, gitu. Tanya yang bersangkutan. Misalkan dimaksudkannya siapa, tanya aja yang bersangkutan. Mungkin yang bersangkutan pimpinannya sudah mengeluarkan buku. Di buku tersebut saya tidak mau menyebutkan, mungkin bisa dibaca. Ya, intinya disitulah kita harus menyadari hal tersebut agar perpecahan atau friksi-friksi yang mulai kelihatan segera tertutup. Sekarang upaya yang dilakukan pemerintah sangat tepat, yaitu mulai melakukan rutin upacara bendera, memperdengarkan lagu Indonesia Raya. Tadi kita tidak ada. Nanti saya boleh kasih saran ke depannya, sebelum kita melakukan webinar, dibuka dengan lagu Indonesia Raya atau lagu Bagimu Negeri. Itu luar biasa kalau kita hayatin, teman-teman. Ya. Atau ada teman-teman di sini yang belum pasang bendera di rumahnya. Saya harap sebagai generasi sudah memasangnya, ya. Kita harus mencintai negara kita. Tidak mungkin negara Amerika lebih cinta ke Indonesia daripada rakyatnya sendiri. Ingat ya, seperti kata Pak Prabowo kita, Menteri Pertahanan, di salah satu podcast di YouTube, beliau mengatakan tidak ada satu negara maju pun yang ingin melihat Indonesia menjadi negara maju. Wow, itu luar biasa loh. Sekelas menteri mengatakan itu, sekelas calon presiden waktu itu ya, 2014. Itulah PR-PR kita, teman-teman. Kita harus sama-sama bersatu dan menyadari hal tersebut. Mungkin itu aja, karena ini pertanyaannya sangat sensitif, ya. Yang jelas, tidak ada lagi kita membahas ideologi, mengganti ideologi, karena itu semua sudah selesai. Jika ada teman-temannya saudara yang ingin membahas pergantian ideologi, ideologi Pancasila sudah usang, suruh baca buku sejarah, teman-teman. Baca bagaimana kesepakatan di tanggal 18 Agustus tahun 45 di pagi hari sebelum terjadinya sidang PPKI. Itu sudah diputuskan oleh 3 kiai kita. Syekh Hasan, Ki Bagus, dan Kiai Wahid Hasim. Jadi sudah selesai. Kita berpikir sekarang bagaimana kita bisa nanam padi di bulan, nanam padi di planet Jupiter, gitu ya. Mungkin itu aja. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih Kak. Semoga terjawab ya Kak Dito atas pertanyaannya. Nah, lanjut pertanyaan dari Kak Tika Muspitasari dari SMK Muhammadiyah 3 Cilengsi. Kak mau bertanya, apa yang harus dilakukan bangsa Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain dalam hal teknologi, ekonomi, dan lain sebagainya? Yang dilakukan Indonesia agar tidak tertinggal. Ini yang sekarang dilakukan pemerintah sekarang. Yaitu mereka melakukan syarat, ini kalau nggak salah Pak Menteri juga, Pak Luhut mengatakan ketika kontroversi, kenapa Cina, kenapa Cina, kenapa Cina. Jadi artinya Pak Luhut sendiri memasukkan atau alih teknologi dengan Cina itu bukan tanpa perhitungan, teman-teman. Jadi sambil mereka berinvestasi di Indonesia, mereka juga wajib mengajarin para warga Indonesia atau yang bekerja di perusahaan tersebut agar terjadi perpindahan teknologi. Dan kita sama-sama pintar. Dari banyak negara yang diajak kerjasama, ini berdasarkan podcast-nya Pak Luhut ya, dari banyak negara yang diajak kerjasama, hanya Cina
lebih kurang yang mau begitu. Yang lainnya syaratnya A, B, C, D berlapis. Jadi untuk mencapai kemajuan teknologi, mungkin inilah saatnya. Teman-teman harus selalu berinovasi dan selalu menumbuhkan kreativitas di dalam diri. Contohnya, masalah kreativitas, pernah nggak teman-teman berpikir, dulu, waktu bangsa Eropa datang ke Indonesia, itu demi rempah-rempah. Adakah produk di Indonesia yang sampai mendunia yang mengandalkan kekayaan alam khas Indonesia? Tidak pernah terpikir, kan? Kalau ada, silakan sebutkan di kolom. Kalau tidak ada, PR saja, ya. Jadi itulah teman-teman, kita harus memikirkan hal-hal yang bisa mengharumkan, membawa nama Indonesia di internasional. Sekarang saya mau tanya sedikit, menurut teman-teman, pahlawan itu apa sih artinya? Tadi yang bertanya deh, Mas Dito, Mas Andi, yang bertanya coba. Pahlawan itu apa sih? Menurut teman-teman, tadi saya tidak ada di slide saya tentang pahlawan, artinya. Izin menjawab. Menurut saya, pahlawan adalah orang-orang yang sangat biasa dalam mempertahankan dan dalam memperjuangkan negara Indonesia sampai merdeka sampai saat ini. Iya. Itu benar ya. Yang di kolom chat juga benar. Ya, jadi intinya kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, iya, ini sudah disebutkan semuanya benar. Yang berani mengorbankan diri untuk membela kebenaran. Jadi kita perspektifnya bukan cuma mengusir penjajah, teman-teman, ya. Jadi lebih dari situ arti pahlawan itu. Karena zaman perang sudah usai. Sekarang kita ingin mewujudkan mimpi di 2045. Oke. Kalau selanjutnya lah, pertanyaan selanjutnya. Next. Terjawab ya Kak atas pertanyaannya. Nah, ini ada 2 pertanyaan terakhir, yaitu dari Kak Krista Asa dari Universitas Samratulangi, yaitu bagaimana pandangan Bapak mengenai pengusaha-pengusaha kecil yang memiliki peluang besar tapi terhalang oleh ekonomi bahkan pemerintah di masa pandemi ini? Jadi pertanyaannya yang saya tangkap, pengusaha yang terhalang atau yang terhambat karena faktor ekonomi. Begitu ya, Mbak Vila? Bagaimana? Iya, Kak. Oke, jadi Saya program bacakan pemulihan ulang. ekonomi. Oke, boleh. Bagaimana pandangan Bapak mengenai pengusaha-pengusaha kecil yang memiliki peluang besar tapi terhalang oleh ekonomi bahkan pemerintah di masa pandemi ini? Oh. Jadi, misalkan begini, ada pengusaha yang membawa kekayaan alam khas Indonesia, itu kan sungguh kreatif. Tapi dia terhalang masalah ekonomi. Pemerintah dengan ada salah satu kementerian, yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Kemenkop UKM, itu banyak programnya. Dan saya tidak tahu program mereka. Yang jelas, pemerintah melalui itu ada programnya, dan tentunya pemerintah mendukung para pengusaha yang sangat inovatif dan kreatif. Dan di program pemulihan ekonomi nasional ada restrukturisasi utang, ya, penundaan pembayaran utang, khususnya bagi pengusaha, atau penurunan, kalau tidak salah, ada penurunan pajak pengusaha. Jadi itulah yang bisa dilakukan pemerintah. Dan saya mau mengutip perkataan dari Presiden Amerika yang mengatakan
Ini siapa yang tahu ya presiden siapa? Coba di kolom chat. Dia quote-nya begini. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu. Tapi tanyakan apa yang telah kau berikan kepada negara. Presiden siapa yang mengucapkan itu? Ayo, generasi muda. Iya, benar. John Sudah F. Kennedy, selesai. Pak. Iya, benar. Luar biasa. Jadi, itu kembali, jadi seorang pengusaha, seharusnya dia sudah bermental kuat, berani berusaha, harus berani menghadapi resiko, yaitu semakin melejit atau bangkrut. Seperti VOC yang dulu kala hampir 2 abad, tapi bangkrut juga. Kira-kira begitu. Tadi ada ya pernyataan di kolom chat, pahlawan itu yang tidak memakan hak orang bawah. Bagus, itu unik juga ya. Itu kira-kira siapa yang memakan hak orang bawah? Coba, contohnya apa? Itu kan biar lebih spesifik kita langsung case tadi. Ya, tidak dijawab. Nggak apa-apa. Oke, next. Pertanyaan terakhir ya. Ya, pertanyaan terakhir Mbak Vila. Pertanyaan dari Kak Putra dari PMII Bekasi, izin bertanya Bapak, apakah penjajahan di Indonesia masih ada atau tidak, atau mungkin hanya berubah sistem penjajahan itu sendiri dengan tidak menggunakan kekerasan lagi seperti perang? Jadi, teman-teman, pertanyaan ini sangat bagus ya. Sekarang saya tanya, penjajahan itu bukan cuman penjajahan fisik seperti zaman dulu, tapi ada istilahnya penjajahan ekonomi, penjajahan teknologi. Kira-kira teman-teman bisa menjawab. Jadi di balik pertanyaan, biasanya sudah terkandung jawabannya. Cuman yang bersangkutan bertanya ingin konfirmasi saja. Tapi saya kira teman-teman juga bisa menjawab dengan hati yang jujur, apakah masih ada penjajahan zaman sekarang? Penjajahan model bagaimana? Silakan jawab sendiri. Yang jelas, kita harus bergandengan tangan mewujudkan mimpi kita di tahun 2045, teman-teman. Jadi, saya mau tekankan kembali bahwa kita harus ingat, pahlawan adalah orang yang memiliki sikap nasionalisme yang di dalamnya ada unsur aneka. Ada yang mencatat, yaitu aneka itu yang pertama, akuntabel. Jadi manusianya akuntabel, jujur ya, tidak bisa dilihat kecurangannya, semuanya terbuka, siap diaudit, itu akuntabel. Yang kedua, never ending improvement, yaitu senantiasa memperbaiki diri, memperbaiki kualitasnya. Dan yang ketiga, penuh etika, etika. Yang keempat, K, selalu menjaga kualitas atau komitmen mutunya. Yang kelima, yaitu memiliki sikap anti korupsi. Tadi yang disampaikan tadi, ada pahlawan itu yang tidak memakan hak orang bawah, yaitu korupsi. Teman-teman, itulah realita negara kita. Dan saya harap ketika teman-teman nanti memimpin, jangan lakukan kesalahan. Dan saya yakin di hampir 1000 ya, tepatnya 141 peserta yang hadir malam ini, saya kira masih besar kemungkinannya menjadi pemimpin di masa depan. Dan ingat, selalu menanamkan jiwa nasionalisme yang berakar 5 unsur aneka.
Itu saja. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kata yang salah ya, teman-teman. Terima kasih Kak Era atas pemaparan materi sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman. Sebelum kita menutup acara ini, teman-teman bisa on cam ya. Kita akan melakukan sesi foto bersama untuk dijadikan kenang-kenangan. Untuk teman-teman yang belum melakukan on cam, silakan on cam terlebih dahulu. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Silakan untuk kakak panitia yang bertugas. Baik, di sini kita ada 6 slide, jadi aku bakalan ambil fotonya 6 kali. Dan karena kita nggak tahu posisi kakak-kakak ini di mana, jadi bergaya aja ya untuk 6 slide semuanya. Pokoknya bergaya. Oke, dimulai ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekarang siap-siap yang slide kedua ya. Yuk, slide kedua. Gaya. 1, 2, 3. Oke, sekarang slide ketiga. Slide keempat. Ini yang slide ketiga ke belakang pada nggak open cam, jadi nggak usah aku hitung ya. Ini yang sekarang kelima. Terus yang terakhir. Oke deh, sudah selesai Kapila. Silakan dilanjutkan lagi. Terima kasih Kak. Alhamdulillah rangkaian acara pada malam hari ini sudah terlaksanakan dengan cukup baik. Kita sudah mendapatkan materi yang sangat luar biasa dari narasumber kita pada malam hari ini. Sebelum undur diri, saya minta maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan ataupun tutur kata. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Era selaku narasumber yang telah berbagi ilmu yang luar biasa. Terima kasih juga kepada teman-teman peserta seminar online pada malam hari ini yang telah antusias menyimak dan bertanya. Juga terima kasih kepada media partner dan Ines yang telah mensupport seminar pada hari ini. Untuk link feedback akan diberikan di kolom chat ya, jadi jangan keluar Zoom terlebih dahulu. Jika teman-teman sudah mengisi link feedback, baru boleh keluar dari room Zoom. Dan jangan lupa untuk men-screenshot acara pada malam hari ini untuk berjaga-jaga jika tidak bisa mengisi link feedback. Baik, untuk menutup acara hari ini, saya Filania Agustin. Terima kasih dan sampai bertemu di seminar online berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kak ilmunya. You're not here, and there's no to play to drink my wonder. Ditunggu event-event selanjutnya Kak, makasih. Get what I say. Oke Kak, pantengin terus IG kami ya, Komunitas Muda Inspiratif. And I can't take it back, I cannot to beg you should pay. What am I now? What am I now? What if I'm someone I don't wanna run? I'm falling again, falling again, falling. What if